Ijazah palsu, tanda ketidakjujuran. Oleh Dr. Abdul Hafid, SAG, MPD, MM. Hormat kami kepada para penonton yang budiman. Di tengah sorotan publik terhadap dugaan dan polemik seputar isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo, masyarakat kembali dihadapkan pada satu persoalan mendasar. Betapa pentingnya kejujuran dan transparansi dalam dunia pendidikan. Kasus yang ramai diperbincangkan, apapun hasil klarifikasi dan proses hukumnya, menjadi cermin bahwa kepercayaan publik adalah aset yang rapuh dan hanya dapat dijaga melalui integritas yang konsisten. Dokumenter Ijazah Palsu, Tanda Ketidakjujuran mengajak kita menelaah lebih jauh mengapa isu semacam ini selalu mengguncang ruang sosial, bagaimana dampaknya terhadap legitimasi institusi, serta pelajaran apa yang harus dipetik oleh bangsa ini. Melalui penelusuran fakta, pandangan ahli, dan refleksi moral, film ini tidak bermaksud menghakimi, melainkan mengajak kita semua memperkuat budaya jujur, menghargai proses akademik, dan menegakkan etika demi masa depan yang lebih bermartabat. Beberapa hal yang hendaknya menjadi pelajaran yang dapat kita petik bersama, antara lain: 1. Krisis integritas dalam dunia pendidikan. Di balik ruang-ruang kelas, toga wisuda, dan upacara kelulusan yang penuh kebanggaan, tersimpan sebuah ancaman serius bagi masa depan bangsa: runtuhnya integritas akademik. Praktik pemalsuan ijazah bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan terhadap nilai dasar pendidikan, kejujuran, kerja keras, dan keadilan. Ijazah seharusnya menjadi simbol perjalanan intelektual, hasil dari proses panjang belajar, berjuang, dan berdisiplin. Ketika dokumen itu dipalsukan, maknanya berubah menjadi sekedar alat legitimasi palsu. Meritokrasi, prinsip bahwa prestasi diperoleh melalui kemampuan, tercederai. Mereka yang jujur tersingkir, sementara jalan pintas justru mendapat ruang. Dampaknya merambat luas. Kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan menurun, kampus dan sekolah dipertanyakan kredibilitasnya. Dunia kerja menjadi ragu terhadap kualitas lulusan. Lebih dari itu, generasi muda menyaksikan contoh yang keliru, seolah keberhasilan dapat diraih tanpa proses, tanpa etika, tanpa tanggung jawab moral. Para pakar pendidikan mengingatkan bahwa krisis ini bukan hanya soal hukum, melainkan soal karakter bangsa. Jika kejujuran dibiarkan luntur, pendidikan kehilangan jiwanya. Sistem boleh dipertegas, teknologi verifikasi boleh ditingkatkan, namun tanpa kesadaran moral, celah akan selalu muncul. Kami mengajak kita merenung, apakah pendidikan masih kita pandang sebagai jalan pembentukan manusia seutuhnya, atau sekedar tangga menuju status sosial? Di tengah tantangan zaman, menjaga integritas bukan pilihan, melainkan keharusan demi masa depan yang adil, bermartabat, dan berkeadaban. 2. Dampak sosial, hukum, dan moral. Retakan pada fondasi etika yang telah kita bicarakan sebelumnya, perlahan menjelma menjadi krisis nyata dalam kehidupan sosial. Penggunaan ijazah palsu tidak lagi berhenti pada satu individu, melainkan menimbulkan efek domino yang merambat ke berbagai lapisan masyarakat. Setiap dokumen yang direkayasa menciptakan ketidakadilan baru, menggeserkan mereka yang jujur, sekaligus membuka ruang bagi ketidaklayakan dalam posisi strategis. Dalam ranah hukum, pemalsuan dokumen akademik dapat berujung pada proses pidana, pembatalan kelulusan, pencabutan jabatan, hingga tuntutan perdata. Negara menempatkan keaslian dokumen sebagai fondasi tertib administrasi. Ketika fondasi ini dilanggar, sistem hukum dipaksa bekerja untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, sanksi formal seringkali tidak sebanding dengan kerusakan moral yang ditimbulkan. Reputasi pribadi runtuh, relasi profesional terputus, dan rekam jejak yang dibangun selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Institusi pendidikan ikut menanggung dampaknya, nama baik tercoreng, proses akreditasi dipertanyakan, dan alumni jujur kena imbas stigma. Di tingkat sosial, praktik ini menumbuhkan sinisme kolektif,
masyarakat menjadi curiga, dunia kerja mempertegas seleksi, dan generasi muda menerima pesan berbahaya bahwa keberhasilan dapat diraih tanpa proses, tanpa etika, tanpa tanggung jawab moral. Narasi ini mengajak kita menyadari satu hal penting. Ijazah palsu bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan luka pada keadilan sosial dan moral publik. Luka yang hanya dapat disembuhkan dengan keberanian untuk menegakkan integritas. Luka pada keadilan sosial dan moral publik itu menimbulkan satu pertanyaan mendasar. Bagaimana praktik pemalsuan ijazah bisa terjadi dan mengapa ia terus berulang? Di balik setiap dokumen palsu, terdapat celah sistem yang dimanfaatkan oleh individu maupun jaringan terorganisir. Sindikat pemalsuan bekerja rapi, menawarkan jalan pintas kepada mereka yang ingin memperoleh gelar tanpa menempuh proses akademik, lengkap dengan cap institusi, tanda tangan, hingga nomor registrasi yang tampak sah. Modusnya beragam. Ada yang memalsukan belangko resmi, ada pula yang memanipulasi data akademik melalui akses ilegal ke basis data, atau memanfaatkan lemahnya pengawasan administratif. Dalam beberapa kasus, arsip manual yang belum terdigitalisasi membuka peluang perubahan nilai, transkrip, bahkan status kelulusan tanpa jejak yang mudah ditelusuri. Kelemahan verifikasi dokumen menjadi pintu masuk berikutnya. Rekrutmen kerja yang terburu-buru, pemeriksaan administrasi yang hanya bersifat visual, dan minimnya integrasi data antar lembaga membuat dokumen palsu lolos seleksi. Ketika satu celah terlewati, efeknya berantai. Satu posisi strategis ditempati oleh pihak yang tak layak, dan sistem kembali kehilangan legitimasi. Para ahli keamanan dokumen menekankan bahwa pemalsuan bukan sekedar kejahatan teknis, melainkan refleksi dari budaya permisif terhadap pelanggaran. Selama permintaan terhadap jalan pintas tetap tinggi, sindikat akan terus berinovasi menciptakan pola baru, dari pemalsuan digital, penyalahgunaan identitas alumni, hingga pembuatan situs universitas fiktif. Dengan menyingkap mekanisme ini, dokumenter tidak bermaksud mengajarkan cara melakukan kejahatan, melainkan membuka mata publik bahwa tanpa perbaikan sistemik dan kewaspadaan kolektif, integritas pendidikan akan terus dalam ancaman. 4. Jalan menuju kejujuran dan reformasi. Setelah menyingkap celah sistem dan modus pemalsuan, pertanyaan berikutnya adalah kemana arah perbaikan harus ditempuh? Jawabannya terletak pada keberanian untuk membangun kembali kepercayaan melalui reformasi yang menyeluruh. Jalan menuju kejujuran tidak cukup ditempuh dengan penindakan semata, tetapi membutuhkan perubahan sistem, budaya, dan kesadaran kolektif. Digitalisasi ijazah dan arsip akademik menjadi langkah penting. Dokumen yang terhubung dengan basis data nasional dilengkapi kode verifikasi, tanda tangan elektronik, dan jejak audit dapat mempersempit ruang manipulasi. Sistem verifikasi terpadu antar kampus, lembaga pemerintah, dan dunia kerja memungkinkan pengecekan cepat sekaligus akurat, sehingga ijazah tidak lagi dinilai hanya dari tampilan fisiknya. Namun teknologi tidak akan berarti tanpa pendidikan karakter. Integritas perlu ditanamkan sejak dini, di ruang kelas, dalam proses evaluasi, dan melalui teladan para pendidik. Kurikulum yang menekankan etika akademik, kejujuran ilmiah, serta konsekuensi moral dari kecurangan membentuk generasi yang menghargai proses, bukan sekedar hasil. Peran masyarakat juga krusial. Media, organisasi profesi, dan publik dapat menjadi pengawas sosial yang mendorong transparansi. Kampus dituntut memperkuat tata kelola, audit internal, serta perlindungan bagi pelapor pelanggaran. Dunia kerja pada gilirannya harus konsisten menolak dokumen yang meragukan. Narasi ini menutup rangkaian penyelidikan dengan satu harapan, bahwa pendidikan dapat kembali menjadi ruang pembentukan karakter dan kompetensi yang sejati, tempat di mana gelar bukan simbol status semu, melainkan cerminan kejujuran dan kerja keras. 5. Pesan moral dari rakyat kecil. Harapan akan reformasi membawa kita pada satu titik perenungan yang lebih dalam. Pesan moral bagi kampus-kampus, para pengelola pendidikan, dan mereka yang terlibat dalam praktik ijazah palsu. Di balik setiap dokumen akademik, ada jutaan keluarga yang berjuang dengan cara yang sunyi, namun penuh pengorbanan. Ada orang tua yang menjual ternak, melepas sebidang sawah, bahkan menahan lapar demi memastikan anak-anaknya tetap bersekolah, demi satu hal yang mereka yakini suci,
selembar ijazah yang lahir dari kejujuran. Ketika ijazah dipalsukan, yang dihianati bukan hanya sistem, melainkan jerih payah rakyat kecil yang memaknai pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Mereka mempercayakan masa depan anak-anaknya kepada institusi pendidikan, berharap bahwa setiap kelulusan diperoleh melalui kerja keras, bukan rekayasa. Kepada kampus-kampus, dokumenter ini menyampaikan seruan moral, jagalah marwah akademik, perketat pengawasan, dan tempatkan integritas di atas reputasi semu. Kepercayaan publik adalah amanah, bukan sekedar citra. Kepada para pelaku, renungkanlah bahwa jalan pintas yang ditempuh mungkin tampak menguntungkan sesaat, tetapi merobek keadilan sosial dan menutup peluang bagi mereka yang berjuang dengan jujur. Narasi ini tidak lahir dari kemarahan, melainkan dari keprihatinan. Pendidikan adalah jembatan harapan. Jika jembatan itu dirusak, yang terjatuh bukan hanya sistem, melainkan masa depan generasi yang menggantungkan hidupnya pada nilai kejujuran. Pada akhirnya dokumenter ini mengajak kita semua untuk kembali pada hakikat pendidikan sebagai jalan pembebasan, bukan alat manipulasi. Kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab moral adalah fondasi yang tak boleh ditawar. Jika setiap individu dari pengelola institusi hingga masyarakat luas bersedia menjaga integritas, maka ijazah akan kembali menjadi simbol perjuangan yang sah, bukan bayang-bayang kecurangan. Semoga kisah-kisah yang disampaikan membuka nurani, menumbuhkan keberanian untuk berkata benar, dan menguatkan komitmen bersama dalam merawat martabat pendidikan bangsa. Hormat kami, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.